Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proposal kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Dias Ananda Putri. Yang kedua, ada Elsa Indriani. Dan yang ketiga, ada Sinta Dwi Wayuni. Yaitu proposal tentang Entrepreneurship Award. Bisnis plan yang kami buat adalah parfum buah. Latar belakangnya, parfum ini adalah wewangian atau bau-bauan yang berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, kayu-kayuan, biji-bijian, akar-akaran, dan bahan-bahan lainnya yang ada di sekitar yang dapat dijadikan bahan baku parfum dengan cara diekstrak dengan metode penyulingan ataupun dengan cara lain yang dikenal pada umumnya. Bahan-bahan tersebut adalah sumber dari wewangian yang kita cium dan kita temukan di berbagai tempat. Menggunakan parfum merupakan gaya hidup yang sudah dilakukan banyak kalangan masyarakat sejak lama. Parfum ini digunakan karena memberikan keharuman dan kesegaran bagi penggunanya. Selain itu, dapat menjadi ciri khas seseorang dari aroma tubuhnya. Dan parfum juga dapat menambah kepercayaan diri kita, penggunanya serta dapat menghilangkan bau badan. Dulu harga parfum dengan kualitas asli harganya tuh cukup mahal, sehingga hanya bisa dijangkau oleh sebagian masyarakat saja. Dengan hal ini yang membuat perusahaan kami mengembangkan bisnis parfum yang memiliki wangi yang khas dan tahan lama serta memiliki kualitas yang bagus, akan membuat konsumen merasa puas dengan memanfaatkan aroma buah-buahan sebagai bahan pembuatannya. Keunggulan bibit parfum dibandingkan dengan parfum beralkohol biasa adalah dari segi daya tahannya yang lebih kuat karena masih murni tanpa campuran alkohol. Dan bagi seorang muslim, bisa menggunakan bibit parfum tidak perlu khawatir tidak sah untuk melaksanakan sholat. Lanjut ke tujuan bisnis kami yang pertama itu dengan menjalankan bisnis parfum buah ini, maka akan dicapai dengan bisnis yaitu yang pertama memenuhi permintaan peminat parfum buah dalam hal memberikan solusi agar dapat menikmati aroma parfum buah tanpa ada rasa khawatir terhadap efek sampingnya. Yang kedua, meningkatkan industri rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan terhadap ibu rumah tangga. Lanjut, yang kedua, cita-cita yang diinginkan dari menjalankan bisnis parfum buah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan penghasilan sendiri. Yang kedua, mengembangkan bisnis parfum buah dengan perkembangan pasar. Yang ketiga, memberdayakan penjual dan petani buah yang merupakan penyedia dalam bahan baku produk parfum buah. Next, deskripsi produk kami itu yang pertama, produk yang direncanakan adalah parfum buah seperti buah stroberi, jeruk, dan lain-lain. Keunggulan parfum buah adalah non-alkohol atau alami. Yang ketiga, bahan baku atau SDM yang dibutuhkan tersedia di lokasi. Bahan baku mungkin bersifat musiman, tergantung jenis buah yang akan dibuatkan parfum. Namun bahan tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan keempat, perencanaan pemasaran bisnis. Yang pertama yaitu target pasar parfum buah adalah khususnya peminat parfum buah Kota Padang umumnya di Indonesia mengemari parfum buah. Yang kedua, besarnya proyeksi untuk permintaan dan penawaran dari tahun 2021 sampai 2025. Untuk penjelasan selanjutnya, saya alihkan kepada rekan saya, Elsa Indriani. Kepada Elsa, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Dias Ananda Putri. Saya melanjutkan presentasi yaitu tentang tabel proyeksi dan permintaan dan penawaran tahun 2021 sampai 2025. Di sini cara mencarinya itu permintaan dan penawaran ini bisa kita cari melalui Excel. Di sini kan 2021 yaitu 14 permintaan 14 tahun 2021 permintaan 14.000 dan penawaran 20.000. Selanjutnya asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi permintaan dan penawaran. Menurut hasil survei beberapa permintaan
peminat parfum buah di Kota Padang menunjukkan bahwa permintaan cukup banyak, yaitu total permintaan selama 1 tahun tersebut adalah 14.000 unit. 1.167 unit dikali 12 bulan. Bisnis ini memperkirakan produksi pada tahun 2021 adalah 20.000 unit, yaitu 1.667 unit dikali 12 bulan. Dan proyeksi permintaan ini diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 40% dari tahun 2001 sampai 2025. Strategi atau program pemasaran yang dijalankan adalah sebagai berikut. Pertama, produk yang dihasilkan adalah parfum buah. Harga perhitungan berdasarkan biaya yang dibutuhkan, dan untuk harga sesuai kantong, yaitu 10.000 sampai 20.000. Tempatnya yaitu saluran di distribusi yang digunakan dalam menjalani bisnis parfum buah adalah pertama dari rumah produksi, kita toko online atau bisa offline, dan konsumen. Selanjutnya, promosi yang dilakukan dalam menjalankan bisnis parfum adalah bisa melalui media sosial, koran, atau secara langsung. Proyeksi keuangan yaitu alokasi biaya parfum buah, yaitu kita membuat parfumnya ada 2 buah, yaitu strawberry dan jeruk, sebanyak 900 kilo dengan harga 20.000 per kilo. Jadi dikalikan 900 kilo ini dikali dengan 20.000, hasil jumlahnya yaitu 18 juta, dan begitu seterusnya. Total biaya bahannya yaitu 19 juta, dan jumlah dari 18 juta ini sampai 84.000, dan jumlahnya itu 19.815. Alokasi biaya tabel 3, alokasi biaya parfum buah dari tahun 2021 sampai 2025. Di mana dapat hasilnya, kita bisa mencarinya pada slide 9 ini, yaitu bahan baku, khusus bahan baku saja, yaitu 18 juta ini ditambah 6.000, ditambah 1.200.000, ditambah 500, dan jumlah hasilnya 19.706.000 rupiah. 19.706.000 rupiah. Dan setiap tahunnya akan bertambah, yaitu bertambah setiap tahunnya peningkatannya untuk bahan baku sampai 2025. Biaya lain-lainnya bisa kita cari di sini, yaitu bahan lain-lain dijumlahkan 20.000 ditambah 5.000 ditambah 84.000, dan hasilnya 109.000. Dan begitu juga seterusnya sampai karena setiap tahun itu akan meningkat harga barang dan bahan baku tersebut. Untuk total biaya ini kita jumlahkan dari 19 juta sampai 600, dan hasilnya 50.339. Begitu seterusnya sampai tahun 2025. Sekian dari presentasi saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sinta Dwi Wahyuni. Saya Sinta Dwi Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, itu B, proyeksi rugi atau laba bisnis parfum buah. Tabel 4, proyeksi pendapatan parfum buah 2021, yaitu jenis parfum buah, produksi atau unit 10.000, harga 15.000, jumlah 150 juta, total pendapatan 150 juta. Tabel 5, proyeksi pendapatan parfum buah dari tahun 2021 sampai 2025. Tahun 2021, pendapatan 150 juta, 2022 pendapatan kita 217.500.000 rupiah, 2023 315.375.000 rupiah, 2024 450
Rupiah. 2025 Rp663.075.938. Tabel 6, proyeksi rugi atau laba parfum buah dari tahun 2021 sampai 2025. Tahun 2021, pendapatan 150 juta, biaya-biaya 50 juta 339 ribu, laba kotor 99 juta 661 ribu, pajak 1%, 9 juta 966 ribu 100 rupiah, laba bersih 89 juta 700 ribu rupiah. Tahun 2022, pendapatan 217 juta 500 ribu rupiah, biaya-biaya 51 juta 968 ribu 300 rupiah, laba kotor 165 juta 531 ribu 700 rupiah, pajak 1%, 1 juta 655 ribu 317 rupiah, laba bersih 163 juta 876 ribu 383 rupiah. 2023, pendapatan 315 juta 375 ribu, biaya-biaya 75 juta 899 ribu, laba kotor 239 juta 476 ribu, pajak 1%, 2 juta 394 ribu 760 rupiah, laba bersih 237 juta 81 ribu 240 rupiah. Tahun 2024, pendapatan 457 juta 293 ribu 750 rupiah, biaya-biaya 98 juta 673 ribu, laba kotor 358 juta 620 ribu 750 rupiah, pajak 1%, 3 juta 586 ribu 207 rupiah, laba bersih 32 juta 276 ribu 542. Tahun 2025, pendapatan 663 juta 75 ribu 938 rupiah, biaya-biaya 122 juta 859 ribu, laba kotor 540 juta 216 ribu 938 rupiah, pajak 1%, 5 juta 402 ribu 169 rupiah, laba bersih 534 juta 814 ribu 768 rupiah. C. Kebutuhan dana untuk modal awal parfum buah adalah 50 juta 339 ribu. D. Sumber pembiayaan bisnis parfum buah sini adalah menggunakan modal sendiri. E. Net Present Value atau NPV bisnis parfum buah, total biaya yang dikeluarkan untuk 5 tahun mulai dari tahun 2021 sampai 2025 adalah sebesar 399.738.300 rupiah. Total kas yang diproyeksikan adalah sebesar 3 juta. Dengan demikian, total COF-nya adalah sebesar 0 rupiah. Tabel 7, nilai present value tahun 2021, CIF-nya yaitu 89.700.000 rupiah, PF-nya 85.428.571 rupiah. Tahun 2022, CIF-nya yaitu 163.876.383 rupiah, PF-nya 148.640.710 rupiah. 2023, CIF-nya yaitu 231.081.240 rupiah, PF-nya yaitu 204.799.689 rupiah. Tahun 2024, CIF-nya yaitu 32.276.542 rupiah, PF-nya 26.550.000
53.991 rupiah. Tahun 2025 CIF-nya yaitu 534.814.768 rupiah, PF-nya 419.041.365, totalnya yaitu total PF-nya yaitu 884.464.326 rupiah. Jadi NPF yang didapat adalah sebesar 484.726.026 rupiah, yaitu 884 hasilnya yaitu dari 884.464.326.000 rupiah dikurang dengan 399.738.300.000. Maka hasilnya akan mendapatkan ini. Kriteria investasi NPF, jika NPF besar dari 0, maka rencana proyek atau usaha layak dilaksanakan. Jika NPF kecil dari 0, maka rencana proyek atau usaha tidak layak dilaksanakan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis parfum buah yang layak dilaksanakan karena memiliki NPF besar dari 0, yaitu 484.726.026 rupiah. F. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi keuangan bisnis parfum buah. 1. Biaya-biaya tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Bahan baku dibeli dari penjual untuk memproduksi parfum buah sebesar 900 unit. Jumlah tenaga kerja di bagian produksi adalah 2 orang, dengan upah 800.000 per orang dalam sebulan. Jumlah tenaga kerja di bagian promosi yang merupakan pemilik bisnis adalah 1 orang dengan kompensasi 800.000 per bulan. Pembelian bahan dilakukan 2 kali dalam setahun, dan biaya yang dikeluarkan setiap kali pembelian adalah 192.000. Dengan demikian, besarnya biaya transportasi untuk 1 tahun adalah sebesar 384.000, yaitu dari 2 dikali 192 juta, maka dapat ini. E. Biaya administrasi yang dikeluarkan sebesar 65 juta per bulan yang digunakan untuk membeli gas. Biaya listrik dan air diperkirakan sebesar 50.000 per bulan. 2. Total biaya tahun 2020 naik 45% dari tahun 2019. Dan untuk tahun 2021 sampai 2023 juga diperkirakan naik 45%. Dan untuk total pendapatan tahun 2020 naik 45% dari tahun 2019. Dan untuk tahun 2021 sampai 2023 juga diperkirakan naik 45%. 6. Analisis risiko bisnis. Faktor-faktor yang akan menjadi risiko utama yang berpotensi atau menggagalkan bisnis parfum buah adalah A. Parfum buah mudah ditiru oleh pesaing lainnya karena proses pembuatan yang tidak terlalu sulit. B. Pesaing dengan mudah akan memasuki pasar yang sudah dikuasai karena dengan kemajuan teknologi. Terima kasih. Sampai di sini dulu presentasi dari kelompok saya. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.